Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan request teman-teman ya, para subscriber dan yang komen di video-video kami, ya, ada yang meminta dibuatkan video terkait dengan uji kinerja PPG dalam jabatan ya. Sehingga kali ini kami mencoba atau AFA Channel AFA Privat mencoba membuat tips mengisi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Lebih tepatnya adalah saya akan menunjukkan bagaimana isian dan rubrik UKIN untuk bagian portofolio ya, karena uji kinerja itu terbagi dua, ada yang portofolio dan ada juga yang praktik pembelajaran ya. Untuk lebih jelasnya kita ikuti pembahasan berikutnya ya. Jadi sebenarnya UKM PPG itu terbagi dua ya. Ada uji kinerja atau yang lebih sering kita sebut dengan UKIN, ada juga uji pengetahuan. Nanti uji pengetahuan yang terakhir ya. Pergabungan antara dua ini yang kita sebut dengan UKM PPG. Tapi uji kinerja sendiri itu terbagi dua, sama seperti saya sampaikan tadi. Uji kinerja terbagi dua, ada yang portofolio, ada yang juga yang praktik pembelajaran ya. Praktik pembelajaran. Nah, kenapa di video ini saya sebut part 1 atau bagian 1? Karena kalau saya langsung jelaskan duanya itu kepanjangan. Nah, dalam hal ini saya membagi dua, yaitu yang ini adalah part 1, yang ini part 2. Insyaallah ya. Tergantung bagaimana nanti respon teman-teman ya. Kalau banyak video yang nonton atau banyak komentar, banyak yang like ya, maka saya akan membuatkan video part 2-nya dengan segera ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke UKIN portofolionya ya. UKIN portofolio ini ada 6 komponen atau ada 6 dokumen yang wajib kita isi ya. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan jejak rekam kita ya dalam melakukan penelitian atau publikasi ya. Nah, kemudian ada melakukan refleksi diri, kemudian mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang ini biasa dalam bentuk sertifikat nih. Nah, sertifikat, kalau ini bentuk dalam sertifikat. Kalau yang ini bisa dalam bentuk artikel, ya. Atau bisa juga dalam bentuk laporan penelitian ya. Nanti lebih detail kita jelaskan satu-satu nih 6 nih. Kemudian refleksi diri, ini refleksi diri boleh saja refleksi LPP ya, boleh saja refleksi LPP ya. Boleh saja ya. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru. Nah, ini teman-teman kadang merasa tidak mempunyai inovasi baru ya. Tapi sudah banyak dibuat. Di antaranya yang termasuk di sini ini mungkin bisa dimaksimalkan rekan-rekan guru ini, itu adalah alat peraga ya. Ada istilah alat peraga. Nah, alat peraga. Atau boleh juga video. Kalau teman-teman pernah membuat video ya, mungkin sekitar 30 menit lah amannya gitu, kemudian diupload di YouTube. Nah, itu bisa ini bisa menjadi bukti untuk menghasilkan inovasi baru. Kemudian prestasi hasil kompetisi ya. Ini prestasi sampai tingkat internasional, sampai tingkat paling rendah sampai ke kecamatan ya. Nah, itu ada nilainya ya, ada nilainya. Nah, ini prestasi apa saja, tidak mesti harus terkait dengan kegiatan pendidikan ya atau kegiatan di sekolah, tidak mesti ya. Kompetisi apa saja, main catur, main bulu tangkis ya, main tenis ya, domino gitu ya, itu prestasi, yang penting dikompetisikan ya. Ini lomba apa saja, lomba apa saja ya, lomba apa saja. Kemudian kegiatan pengabdian. Nah, ini kegiatan pengabdian ya, minta menjadi panitia di sekolah ya, panitia di sekolah ya. Panitia tentu saja beda antara ketua ya atau anggota ya, beda nilainya ya. Ya. Atau panitia di kelurahan ya. Panitia 17-an. Panitia 17 Agustus, boleh juga gitu ya. Nah, ini semua adalah kegiatan pengabdian gitu ya. Nah, tapi dari keenam komponen ini untuk portofolio uji kinerja PPG dalam jabatan itu poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 ini adalah poin yang wajib ya. Wajib artinya kalau tidak ada maka dianggap gugur ya, bisa diskors ya by system. Untuk poin 5 dan 6 itu opsional. Tapi kalau poin 5 dan 6 ada itu lebih bagus karena tentu saja itu akan menambah poin atau nilai. Ya. Nah, di sini saya kasih keterangan ya. 1 sampai 4 itu wajib. Nah, ini penting. Ya. Nah, fokus kita hari ini kita akan membahas poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apa yang bisa dimaksimalkan oleh guru
Dan nanti terkait dengan dokumen uji kinerja portofolio ini saya tempatkan nanti link di deskripsi untuk bisa di-download ya file rujukannya gitu ya, karena ini bisa dicari di internet dengan mengetik ya seperti itu muncul. Tapi lebih mudah nanti kalau langsung tinggal klik saja di link deskripsi ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang pertama, komponen pertama ya, ini adalah melaksanakan penelitian dan publikasi ya. Kebanyakan guru kan yang pertama ini publikasi di jurnal internasional ya. Mungkin ada guru juga yang publikasi di jurnal internasional ya dalam bentuk artikel, tapi tidak banyak gitu ya. Publikasi di jurnal nasional, ini singkatan dari Sinta ya. Sinta 1, Sinta 2, itu nilainya 2,5 dan seterusnya. Tapi yang banyak kita semua rekan-rekan guru itu bisa, itu di bagian sini nih. Bagian sini, bagian ini ya, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini bisa bentuknya PTK ya kan hampir semua kita pernah melakukan penelitian PTK di sekolah ya. Nah, ini laporannya, hanya butuh laporannya saja ya, dan boleh sudah diseminarkan atau tidak diseminarkan. Yang penting kalau ini hanya laporan hasilnya saja 0,5, ini sudah ada. Tapi kalau diseminarkan mungkin butuh bukti bahwa itu sudah diseminarkan. Mungkin ada tanda tangan kepala sekolah ya. Tanda tangan kepala sekolah. Kepsek ya. Bahwa sudah diseminarkan. Lebih menguatkan lagi kalau ada daftar hadir. Teman-teman guru ya. Daftar hadir guru. Lebih menguatkan lagi kalau ada foto. Nah, seperti itu. Jadi di akhir atau boleh taruh di bagian depan ya, boleh taruh di bagian depannya, buat dalam bentuk PDF, kemudian digabung PDF-nya dalam daftar hadir tanda tangan Kepsek dan foto-fotonya, supaya kalau asesornya menilai ya, itu bisa langsung kelihatan, oh ini ada tanda tangannya, daftar hadirnya, fotonya ya. Tapi kalau tidak ada ya cukuplah ini. Cukuplah ini laporan saja ya. Untuk yang ini, itu sudah menggugurkan kewajiban 0,5 di melaksanakan penelitian dan publikasi ya. Itu kalau satu, tapi kalau ada dua laporannya ya bisa poinnya jadi, misalkan kalau dua-duanya diseminarkan ya boleh poinnya jadi 2 ya, 1+1 karena ada 2 kegiatan seperti itu ya. Nah, itu kalau ada yang lain bisa dicek satu-satu ya, bisa dicek satu-satu. Ini dari beberapa kemungkinan ini ya. Itu untuk komponen melaksanakan penelitian dan publikasi ya. Kemudian yang kedua, merefleksikan diri ya. Refleksi ini tujuannya adalah perbaikan ya. Ini juga harus ada bukti dokumennya. Nah, bukti dokumennya bisa saja ini termasuk perencanaan pelaksanaan ya, ini RPP ya, proses pembelajaran, atau boleh juga soal ujiannya gitu ya. Nah, boleh saja seperti itu. Ini nilainya semua 0,5 ya. Tapi jangan lupa ini semua butuh bukti ya. Butuh bukti. Ada bukti dokumennya. Bukti dokumen ya. Plus ya ada tanda tangan kepala sekolah minimal ya. Kepala sekolah. Tapi ingat ya, dengan tanggal pelaksanaannya ya. Boleh jadi kita pernah melakukan ya, boleh jadi kita pernah melakukan, tapi tidak minta tanda tangan kepala sekolah. Begitu juga tadi dengan kegiatan penelitian yang sebelumnya ya. Nah, itu bisa diaturlah dengan kepala sekolah. Yang penting betul-betul kita pernah lakukan, hanya saja pendokumentasian kita kurang baik. Nah, itu bisa diatur ya, disampaikan kepala sekolahnya. Semoga kepala sekolahnya mengerti ya, dan harusnya mengerti. Yang penting betul-betul pernah dilakukan. Itu intinya. Ya, untuk itu teman-teman bisa dapat 0,5. Kalau satu kegiatan, tapi kalau ada 4 kegiatan ya bisa dapat 4 kali 0,5 gitu. Atau dapat 2 poin ya. Ini semua total poin kalau kita jumlahkan maksimalnya itu 10 poin, dapat 10 poin ya. Nanti di bagian-bagian terakhir ada nanti perhitungan cara penghitung nilainya ya. Oke, selanjutnya. Ini ada yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ada dalam bentuk diklat atau latihan ya. Ini semua buktinya pasti sertifikat ya. Ini sertifikat ya. Sertifikat yang di sertifikat itu menunjukkan ada jumlah jamnya ya. Kita tidak bisa mengklaim 481 sampai 640 misalkan. Ya, kalau tidak ada bukti sertifikatnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini di sampingnya lah skor atau kredit maksimal yang bisa diberikan. Ya. Tapi gini, ini skor maksimal. Asesor boleh saja memberikan kurang dari ini gitu ya. Asesor boleh saja memberikan hanya sekedar 4
misalkan dapat ini, kemudian asesor memberikan 4 dengan alasan tertentu, boleh saja. Itu adalah hak prerogatifnya oleh seorang asesor. Tapi tidak boleh lebih, karena inilah skor maksimal, seperti itu ya. Ini juga seperti ini ya, seperti ini juga boleh. Ini juga sertifikat sebenarnya ya. Ini juga sertifikat. Semua di sini buktinya adalah sertifikat ya. Nah, ini lokakarya atau seminar ya. Kan kemarin pada saat conference, pada saat COVID itu banyak sekali seminar-seminar atau webinar-webinar dilaksanakan ya. Nah, itu banyak berseliweran ya. Di ini ikut ya, ditunjukkan saja sertifikatnya, diupload. Kalau ada lebih dari satu ya silakan jadi pengalih saja. Kalau misalkan ya ada mengikuti seminar nasional, misalkan ini seminar nasional ya, ada 3 kegiatan sebagai pembicara misalkan, maka 3 dikali untuk pembicara itu nilainya 0,7 misalkan ya. Kalau asesornya memberikan nilai maksimal ya 0,7 berarti 2,1. Lumayan seperti itu ya, seperti itu ya. Kemudian setelah nomor 3 ini saya pikir mudah dipahami. Nah, selanjutnya ini yang banyak ini, menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran ya. Nah, membuat buku atau modul ya, bisa dilihat sini. Ini misalkan membuat buku, ini paling tinggi nih. Ya. Paling tinggi nilainya 46 poin ya kalau ini ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kan tidak memikirkan ini. Kadang-kadang merasa saya tidak pernah membuat gitu ya. Padahal sebenarnya bisa alat peraga yang dibuat sederhana itu ditampilkan di kelas ya. Misalkan pakai karton kertas besar itu, kemudian menggambar di situ bagian-bagian bunga atau bagian-bagian sel, ya itu bisa, itu termasuk alat peraga sederhana ya. Membuat video ya, ini termasuk sini, termasuk di alat peraga gitu ya, bisa masuk di sini ya. Terserah nanti dia masuk alat peraga kompleks atau alat peraga sederhana. Yang mau saya katakan adalah bahwa jangan sampai poin 4 ini kosong ya. Jangan sampai poin 4 ini kosong, karena poin 4 ini termasuk adalah isian wajib ya. Kalau kosong, teman-teman bisa digugurkan gitu ya. Seperti itu ya. Tidak boleh kosong, ini harus terisi ya. Nah, fokusnya ke sini. Nanti pada saat download nanti dokumen lengkapnya, sumber dari ini ya, sumber dari gambar-gambar ini ya, itu bisa dilihat yang mana termasuk dengan karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana. Bisa dibaca saja secara detail dokumen itu, yang nanti saya upload, tinggal di-download ya, supaya bisa paham apa yang dimaksud ya. Kemudian selanjutnya ya, bagian kelima adalah prestasi hasil kompetisi ya. Ini mulai dari tingkat internasional sampai tingkat kecamatan ya. Mana saja yang penting ada gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada pun tidak ada persoalan, karena ini tidak termasuk sebagai komponen wajib diisi. Ya, ini hanya tambahan ya, ini adalah tambahan, sehingga kalau tidak ada ini tidak ada persoalan ya. Yang penting poin-poin yang lain tadi itu maksimal ya, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau ada tentu saja lebih bagus lagi. Nah, ini saya tidak bicara terlalu lama karena ini sudah sangat jelas. Kemudian kegiatan pengabdian ya. Nah, ini juga mulai dari tingkat internasional sebagai ketua dan selain ketua, sampai paling rendah sampai di desa sebagai ketua dan selain ketua ya. Nah, ini tadi sama seperti panitia 17-an ya. Panitia 17 Agustus ya. Yang penting ada dokumennya ya. Ada misalkan panitia penerimaan siswa baru ya. Nah, di sekolah misalkan untuk tingkat sekolah ya. Panitia penerimaan siswa baru ya. Penerimaan mahasiswa baru misalkan ya. Oh, oke. Ya, seperti itu ya. Ini termasuk dalam yang tidak wajib untuk diisi ya. Oke, ini tadi 6 komponen ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan skor maksimalnya ya. Ini skor maksimal untuk masing-masing komponen ya. Nah, boleh saja teman-teman memasukkan banyak sekali gitu ya. Tapi asesor tahu skor maksimalnya berapa. Tidak boleh lebih dari itu. Misalkan untuk komponen pertama, itu skor maksimalnya dapat 4 ya. Berapapun yang dimasukkan. Apapun yang dimasukkan, paling banyak hanya bisa dapat 4 ya. Ini informasi penelitian baru itu dapat 3 ya. Mencari informasi dapat 3. Yang kedua tadi refleksi ya. Mengembangkan karya inovasi 4. Mempunyai prestasi 1,5. Nah, ini melakukan pengabdian masyarakat 1,5. Skor total maksimum hanya boleh 10 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai UKIN? Sama seperti saya sampaikan tadi bahwa nilai uji kinerja itu terbagi 2 ya.
Yang pertama adalah portofolio yang baru saja kita bahas, ya. Dan yang kedua adalah praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran nanti ini teman-teman harus mengupload RPP dan video, ya. Nah, makanya nanti video part 2 itu akan bicara terkait RPP dan video, ya. Nah, demikian untuk cara menghitungnya, ya. Nah, cara menghitung maksimalnya gitu. Demikian video terkait dengan pengisian dan penilaian uji kinerja portofolio, ya. Untuk video part 2 nanti kita akan bicara terkait dengan praktik pembelajaran, ya. Ini contoh yang saya tunjukkan adalah cara penilaiannya. Yang pertama itu guru harus memesona, ya. Kalau respon baik terhadap video part 1 ini, insya Allah akan segera kita buatkan video part 2, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.